Rusia puji niat Turki operasikan sistem rudal S-400 meski ditekan Amerika Serikat. Moskow sangat menghargai posisi Ankara dalam mengembangkan kerjasama teknis militer dengan Rusia dan niatnya untuk mengoperasikan resimen pertama sistem pertahanan rudal S-400 untuk memastikan kemampuan pertahanannya. Pujian itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat konferensi pers setelah pembicaraan dengan rekannya dari Turki, Mevlut Cavusoglu di Turki pada hari Rabu. Kami sangat menghargai posisi berprinsip Turki dalam mengembangkan kerjasama militer dan teknis, termasuk niat teman-teman Turki kami untuk menggunakan resimen pertama sistem rudal permukaan ke udara S-400 Triumph untuk memastikan kemampuan pertahanan negara itu, ujar Lavrov, seperti dikutip TASS Kamis 1 Juli. Moskow dan Ankara menandatangani kesepakatan pada tahun 2017 tentang pengiriman sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia ke Turki, sehingga menjadikannya anggota NATO pertama yang membeli sistem rudal pertahanan udara itu dari Rusia. Keputusan Ankara untuk membeli sistem buatan Rusia membuat marah Amerika Serikat dan NATO. Sejauh ini Washington tidak meninggalkan upayanya untuk membuat Turki menyingkirkan sistem pertahanan udara canggih tersebut. Turki tidak menyerah pada tekanan Amerika Serikat dan mengatakan akan mempertahankan sistem S-400. Washington telah menanggapi dengan mengecualikan Ankara dari program Amerika Serikat untuk mengembangkan jet tempur siluman F-35. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah pada Oktober tahun lalu bahwa Ankara tidak akan menyingkirkan sistem S-400 terlepas dari tekanan Washington. S-400 Triumph Rusia yang oleh NATO dinamai SA-21 Growler adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh dan menengah terbaru yang mulai beroperasi pada tahun 2007. Sistem itu dirancang untuk menghancurkan pesawat, rudal jelajah dan rudal balistik serta juga dapat digunakan melawan instalasi darat. S-400 dapat menyerang target pada jarak hingga 400 km dan pada ketinggian hingga 30 km di bawah tembakan dan gangguan musuh yang intensif. Pemimpin milisi Irak balas tentara Amerika Serikat. Pemimpin milisi Al-Hashd al-Shabi, pasukan mobilisasi populer, mengancam akan membunuh tentara Amerika Serikat sebagai pembalasan atas serangan udara yang menargetkan milisi Irak di dekat perbatasan dengan Suriah. Pesawat tanpa awak Amerika Serikat melakukan serangan udara di wilayah perbatasan Irak-Suriah pada Minggu terhadap situs-situs yang menurut Washington digunakan untuk melakukan setidaknya 5 serangan ke fasilitas Amerika Serikat sejak April. Sebelumnya, kata Said al-Suhada, sebuah faksi Hashd al-Shabi, mengatakan bahwa 4 anggota pasukan tewas akibat serangan udara Amerika Serikat. Faksi tersebut mengancam akan melakukan perang terbuka dengan pendudukan Amerika, musuh yang berbahaya Amerika yang mulai membunuh. Pembalasan atas darah pemuda kita adalah darah tentara pendudukan, kata Qais al-Ghazali, pemimpin Asaib al-Haq faksi Hashd al-Shabi dalam sebuah wawancara televisi. Pemerintah Irak telah mengecam serangan udara Amerika Serikat terhadap milisi Hashd al-Shabi di perbatasan Irak-Suriah, menegaskan bahwa serangan itu melanggar kedaulatan Irak. Situs militer yang menampung pasukan Amerika Serikat serta kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad baru-baru ini diserang oleh roket. Washington menuduh faksi-faksi bersenjata Syiah yang terkait dengan Iran bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Balas serangan balon api, jet tempur Israel kembali gempur Gaza. Israel melakukan serangan udara ke Gaza, Palestina. Serangan itu dilakukan sebagai balasan atas peluncuran balon api dari wilayah Palestina. Dilansir dari AFP Jumat 2 Juli, sumber-sumber keamanan dengan milisi Palestina mengatakan serangan itu menghantam tempat-tempat pelatihan. Tidak ada korban yang dilaporkan akibat serangan Israel tersebut. Tentara Israel mengatakan serangan itu dilakukan untuk membalas balon api. Israel mengklaim serangan mereka menargetkan lokasi pembuatan senjata milisi Palestina. Menanggapi balon pembakaran yang ditembakkan ke wilayah Israel hari ini, jet tempur menyerang sebuah lokasi pembuatan senjata milik organisasi teror milisi Palestina. Demikian pernyataan Israel. Pada hari Kamis, Dinas Pemadam Kebakaran Israel mengatakan peluncuran balon api dari Gaza telah memicu 4 kebakaran kecil di wilayah Eskul Selatan di perbatasan Gaza. Api itu kecil dan tidak berbahaya dan dengan cepat dapat dikendalikan, kata sebuah pernyataan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Seorang penyelidik kebakaran menetapkan bahwa semua kebakaran disebabkan oleh balon api, sambungnya. Tidak ada indikasi langsung mengenai kelompok yang berbasis di Gaza yang bertanggung jawab atas peluncuran balon tersebut. 11 hari pertempuran mematikan antara Israel dan milisi Palestina di Gaza, serta kelompok bersenjata Palestina lainnya yang berbasis di daerah itu berakhir pada 21 Mei dengan deklarasi gencatan senjata. Ada beberapa gejolak sejak gencatan senjata, termasuk serangkaian peluncuran balon bulan lalu. Israel membalas dengan serangan udara setelah baku tembak pada 18 Juni. Panglima militer Israel memerintahkan pasukan untuk siap terhadap berbagai skenario, termasuk dimulainya kembali permusuhan. Konflik tersebut menewaskan 260 warga Palestina termasuk beberapa pejuang. Menurut pihak berwenang Gaza, di Israel 13 orang tewas termasuk seorang tentara akibat roket yang ditembakkan dari Gaza. Israel telah mempertahankan blokade yang melumpuhkan di Gaza sejak 2007 atau sejak milisi Palestina mengambil alih kekuasaan. Hal itu dilakukan Israel untuk menahan kelompok-kelompok bersenjata di Gaza.